Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat berjumpa kembali pemirsa bersama saya Mang Budi ya, dalam acara ngobrol yang seperti biasa di setiap acara ngobrol-ngobrol kita akan memberikan berita-berita yang terviral terkini gitu. Dan kebetulan pada edisi kali ini sama seperti kemarin masih berbicara masalah edisi pendidikan di kala PJJ yang kemudian sudah mendapatkan lampu hijau dari Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk dilaksanakannya pendidikan tatap muka pada bulan Januari mendatang. Nah, tapi sebelumnya kita berkenalan dulu. Ya, berkenalan dengan narasumber yang sengaja saya hadirkan yang belum pernah ada di mana-mana. Maksudnya gini, hampir kebanyakan media selalu mengangkat para praktisi pendidikan atau orang pendidikan dari SMA bukan SMA, mungkin dari sekolah-sekolah negeri. Nah, saya datangkan dari sekolah swasta karena mereka pun punya hak untuk menyatakan, mengungkapkan apa saja sih kendala PJJ-nya di mata kacamata swasta. Nah, bersama saya hadir Pak Imam Tunggara. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beliau ini adalah praktisi pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, juga beliau sebagai Kepala SMK 4 LPPM RI Padalarang. Bukan begitu, Pak? Betul. Nah, siap gitu. Kita ngobrol santai aja Pak Imam. Siap gitu. Jadi gini Pak Imam. Ya itu yang seperti saya tadi bicarakan di awal, bahwa beberapa kali hadir pun ke studio Pindai TV dari praktisi pendidikan atau mungkin dari pihak-pihak sekolah, tapi sekolah negeri kebanyakan ya, mereka hanya berbicara masalah PJJ, mereka melakukan inovasi teknologi menghadapi PJJ. Nah, kalau di swasta sendiri seperti apa sih Pak sebetulnya bentuk PJJ ini Pak? Sebenarnya Mang Dudi sama saja antara sekolah swasta dan negeri, bahwa ini kan ketika pandemi ini muncul di bulan Maret ya, kurang lebih Maret 2020, bahwa seluruh sekolah itu harus belajar di rumah atau BDR. Nah, ini menjadi sebagai suatu hambatan buat beberapa sekolah swasta, terutama dalam menyiapkan perangkat pembelajaran PJJ itu sendiri, baik yang disiapkan oleh sekolah, oleh guru maupun oleh siswa, terutama siswa. Siswa dalam hal ini tidak semua siswa memiliki handphone atau gadget yang bisa Android. Betul. Apalagi di kalangan di perkampungan ya. Di kabupaten gitu. Betul. Apalagi mohon maaf saya potong, Padalarang bukan seperti kota Bandung, kota Surabaya ya. Kabupaten Bandung Barat itu banyak pelosok pedesaannya. Betul ya, masih banyak pelosok ataupun di daerah-daerah Bandung Barat ya yang masih pelosok, jangkauan internet juga belum nyampe. Itu dia. Sehingga kendala-kendalanya ya pasti yang jelas itu banyak sekali, terutama di siswa dan orang tua siswa. Dalam hal ini ya menyiapkan perangkat IT-nya, handphone, gadget, dan yang paling disayangkan ya kuota anak, ya kan? Iya betul. Orang tua harus menyediakan kuota untuk pembelajaran PJ itu sendiri. Ya minimal misalkan orang tua harus menyiapkan yang 50.000 harus siapkan satu bulan untuk menerima pembelajaran dari sekolah. Apalagi yang tadi dikatakan bahwa kalau misalkan siswanya hanya handphonenya atau gadget yang tulalit itu gitu ya, tidak Android, kan susah untuk mengakses pembelajaran. Nah, untuk menghadapi itu apa yang solusi swasta berikan? Dalam hal ini mungkin sekolah Bapak bisa. Untuk di sekolah saya sendiri di SMK 4 LPPM, kita mempunyai dua alternatif pembelajaran PJJ. Yang pertama, kita menggunakan sistem daring dengan aplikasi media sosial seperti Google Classroom, WA ataupun Zoom Meeting. Dan
sekarang lagi dikembangkan yaitu LMS, Learning Management System, Oke. yang untuk berkelanjutan kalau pandemi terus berlangsung. Learning Management System atau LSM. Ketika ini kita kerjakan, itu ya tadi saya katakan tergantung kesiapan dari sekolah dan orang tua siswa, terutama dalam sarana prasarana IT-nya ataupun di sarana kuotanya gitu. Yang kedua, ketika orang tua dan siswa, terutama siswa ini tidak memiliki handphone atau gadget, itu kita menggunakan sistem luring. Apa tuh Pak? Luring itu Bisa dijelaskan? Pembelajaran secara tidak offline. Offline, jadi tidak online, tapi offline. Jadi ada beberapa siswa, misalkan dari satu kelas itu ada 40 siswa, 5 orang itu terkendala dengan kuota maupun dengan koneksi internet. Mereka bisa datang ke sekolah secara bergantian dengan protokol kesehatan, atau gurunya yang datang ke sekolah, ke rumah siswa. Gitu. Siap. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran secara PJJ ini, terlebih dahulu kita mengadakan bintek guru, yang dilaksanakan bintek guru dengan pengawas pembina sekolah, kemudian juga dengan beberapa ahli IT yang bisa mengakses internet, karena kan internet juga harus standby terus. Ya betul. Standby terus, apalagi di sekolah kan harus selalu ada jaringan yang cukup untuk melaksanakan PJJ itu sendiri. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran PJJ, kita juga dengan orang tua komunikasi. Bu, ini karena masa pandemi, kita akan mengadakan pembelajaran secara daring. Nah, kebanyakan orang tua seperti itu. Pak, ini kuotanya gimana? Kita nggak punya uang untuk kuota, bahkan lebih dari 50.000, bahkan 100.000. Bukankah sekarang ada bantuan dari pemerintah, Pak? Betul. Karena sekarang ada kebijakan dari Pak Menteri bahwa dana BOS boleh digunakan untuk pembelian kuota siswa ataupun guru. Itu kita laksanakan. Itu akhirnya Kita laksanakan. lumayan membantu walaupun terlambat, Pak. Ya, walaupun agak terlambat karena baru keluar di bulan Agustus kemarin kan. Ya, tapi ini maksudnya gini, yang dari Pak Menteri itu yang diberikan kuota gratis itu kan tidak semua siswa sedang menerima, termasuk sekolah saya juga belum menerima kuota gratis. Nah, itu Gitu. itu tolong ya bagi para pemerintah, bukan para lagi, para Pak Menteri gitu loh. Ini ada sedikit keluhan atau apa, Pak? Ya, keluhan Ya. Keluhan. Bahwa tidak merata nih pembagian pulsa tuh. Gitu. Tolong dicek lagi ke bawah, tolong diperiksa lagi gitu loh. Bantuan pulsa ini sudah merata atau belum? Silahkan lanjut, Pak. Jadi yang waktu periode Maret sampai dengan bulan Agustus kita memberikan kuota gratis pada siswa dan guru. Nah, itu kan karena kemarin ada keleluasaan dari Pak Menteri pemerintah bahwa dana BOS dapat diberikan kepada siswa untuk pembelian kuota, baik untuk guru dan siswa. Itu sampai bulan Agustus lah kalau tidak salah ya. Itu karena penggunaan dana BOS periode tahap 2. Nah, untuk tahap sekarang dari bulan bulan September sampai dengan Desember, karena mau ada wacana pemerintah akan memberikan kuota kepada siswa, sekolah sudah menyiapkan segala upaya, nomor telepon sudah disiapkan, sudah dikirimkan via Dapodik, tapi sampai sekarang, kuota yang dari pemerintah itu belum nyampe. Dari bulan Agustus, Pak? Dari September. Oktober, November, sekarang mau masuk bulan Desember, udah hampir 3 bulan kuota pemerintah belum nyampe juga ke sekolah. Tolong dicek nih buat SMK 4, bukan hanya SMK 4 mungkin, Pak ya? SMK 4 LPPM. Hanya itu saja? Kalau setahu saya sekolah saya saja, nggak tahu kalau yang lain. Iya. Buat SMK 4 LPPM RI Padalarang, tolong dicek, itu belum sama sekali, sudah 3 bulan. Kasihan siswanya mau belajar pakai apa? Lanjut, Pak. Gitu. Nah, kemudian gini, Pak. Ini kan Bapak terkait sebagai kepala sekolah swasta lagi, Pak. Ya. Dan kemudian pada bulan Juli kemarin kan itu penerima siswa baru, Pak. Siswa baru. Nah, apakah
ada imbas terhadap murid pendaftar di sekolah Bapak, Pak? Sudah tentu ada. Berapa persen penurunan, Pak? Penurunannya biasa kita menerima 500 siswa, sekarang hanya 340 siswa. 300. Jadi sekitar 160 siswa itu turun drastis. Jadi hilang 160 kurang lebih sekitar mungkin 30% Pak ya? 30%-an 30% ya, 20% itu hilang. Alasan orang tua ya bermacam-macam lah, karena dari segi keuangan juga orang tua tidak ada gitu kan. Kemudian juga dari segi banyak orang tua yang gini, nanti aja sekolahnya kan tidak belajar gitu. Itu kan jadi masalah juga bagi kita. Ini yang lucu Pak, ini lucu. Saya juga punya anak Pak. Ya anak saya masih umur balita yang memang sekarang harus masuk kelas kelas anak, kelas taman kecil, kelas kecil gitu. Begitu saya masuk, harus bayar mahal, di angka sekitar 20 jutaan untuk masuk. Dipikir-pikir, nanti aja toh sama belajarnya di luar nggak di sekolah, di luar. Mungkin banyak orang tua seperti saya, gitulah. Untuk menyiasati itu Pak, apakah ada kemudahan dari sekolah Bapak atau swasta yang berikan? Ada Pak. Jadi akhirnya ya sekolah swasta yang saya pimpin pada saat ini, yang tadinya kita memberikan uang masuk itu cukup lumayan besar, akhirnya memberikan beasiswa, beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu. Siap. Yang tidak mampu kita berikan dengan catatan ya ada keterangan dari RT RW setempat, ya tidak usah kelurahan karena terlalu jauh lah birokrasinya. Nah, kita memberikan beasiswa tidak mampu. Itu dari mana anggarannya? Kita siapkan dari yayasan. Yayasan memberikan beasiswa untuk, memang kalau masyarakatnya niatnya tinggi untuk sekolah, lalu dia punya semangat, ya kenapa tidak kita harus menerima mereka. Nah, inilah tokoh pendidikannya sesungguhnya Pak. Nah, terus sudah cakupannya berapa siswa yang Bapak berikan untuk beasiswa seperti itu Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Atau mungkin masyarakat ingin tahu Pak? Sudah, jadi gini, jadi kan kita ada prosedurnya ya. Prosedurnya setiap tahun ajaran, tidak hanya di masa pandemi, tapi kita tahun ini fokuskan ke masa pandemi. Tapi sebelumnya juga di sebelum masa pandemi bahwa yayasan memberikan beasiswa. Yang pertama beasiswa yang memang tidak mampu. Itu setiap tahun kita gelar ke orang tua. Bapak Ibu mangga silakan yang kira-kiranya Bapak Ibu merasa tidak mampu, kita berikan beasiswa. Dia mengisi formulir, terus kita home visit, kita lihat betulkah mereka itu tidak mampu dan betulkah mereka itu harus kita tolong gitu kan. Nah, kalau memang harus kita tolong, harus kita bantu, kita akan bantu. Semaksimal mungkin kita akan bantu. Itu akan kita berikan gratis sampai mereka lulus. Gitu. Sampai mereka lulus sampai berikan gratis. Tapi dengan prosedur tadi kita visitasi dulu ke rumah, ngobrol dengan orang tua, terus ada surat keterangan dari RT RW bahwa memang anak itu tidak mampu. Kita sudah memberikan setiap tahun itu 10% dari jumlah siswa. Jadi kurang lebih 100 orang. Setiap tahun. Setiap tahun Pak ya. Dari satu sekolah kita berikan 100 orang. Tapi yang catatan tadi memang yang kita bantu yang memang tidak mampu sama sekali. Ini ada pertanyaan sedikit menggelitik Pak terkait SPP Pak. Terkait SPP kan memang kalau swasta memang kan kehidupannya dari SPP Pak ya. Betul ya. Untuk menjalankan roda kehidupan sekolah itu pendidikan itu memang dari SPP. Nah, kan jangankan di sekolah swasta, banyak yang saya terima masukan dari SMA yang negeri pun gitu, yang sudah tingkatannya SMA itu yang harus tetap membayar SPP. Banyak cuitan-cuitan di media sosial menyatakan sekolah enggak, SPP wajib bayar. Untuk Bapak Pak, untuk di LPP? Karena kalau sekolah itu ya sama seperti kita di rumah, bayar listrik ya, walaupun listriknya mati, abodemen bayar. betul. Gitu kan? Iya. Kita juga rumah ini kosong ya, nggak ada penghuni. PLN apakah menggratiskan? Tidak. Enggak, tetap abodemen. Tapi dalam hal ini, tapi nggak saklek lah ya Pak ya. Ya, tapi dalam hal ini sekolah juga kan mempunyai jiwa sosial ya barangkali. Jadi terutama selama pandemi kita tidak menagih anak
untuk bayar SPP. Mhm. Dengan kamu belum bayaran nih 3 bulan atau 4 bulan, bayar SPP. Kalau nggak bayar kan nanti kamu keluarkan. Nah, itu tidak berlaku di kita. Jadi kita hanya mengingatkan ibu bapak SPP-nya tolong gitu ya. Nah, kalau mereka memang tidak ada, belum ada, kita nggak akan tagih. Kita nggak akan tagih, kita nggak akan anak dikeluarkan atau anak tidak bisa ikut ujian, tidak. Kita masih toleransinya masih, alhamdulillah masih kita kita lebih meningkatkan toleransi dan sosial sekolah itu sendiri gitu. Jadi nggak pernah kita menolak orang tua yang istilahnya kalau pas ada PAS ya, pekan akhir semester gitu kan, ujian akhir semester. Pak, Bu, saya serantos ya. Ya, mah nggak kalau serantos mah gitu kan. Gitu, jadi istilahnya tidak ada paksaan karena dimaklum lah dalam masa pandemi ini kita harus sangat-sangat paham dengan kondisi masyarakat, kondisi orang tua, apalagi kan kalau kita lihat di Padalarang itu banyak orang tua siswa di kalangan yang bekerja di pabrik, gitu ya, ataupun bekerja di serabutan dan sebagainya, gitu kan. Kita tidak memaksakan orang tua siswa untuk membayar. Nah, tapi alhamdulillah, tapi ada juga kesadaran orang tua. Dari misalkan tunggakan 4 bulan, 3 bulan, bayarnya sebulan. Cicil, nggak apa-apa, kita cicil, nggak apa-apa gitu kan. Jadi dalam artian Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak tidak memaksa karena mungkin toleransi Bapak dan yayasan Bapak yang Bapak pimpin itu juga dalam artian sangat peduli dengan kondisi masyarakat sekarang. Insya Allah kita akan selalu peduli dengan masyarakat yang ada di Padalarang lah, Bandung Barat pada khususnya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan saya kepada Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Nah, sekarang ada pertanyaan saya kepada Bapak sebagai Bapak tokoh pendidikan nih. Ya, pertanyaan saya begini, Pak. Dengan konsep PJJ ini, betul ya? Konsep PJJ ini yang sekarang ini berarti kan tatap muka, belajar itu boleh dikatakan ngawur lah. Saya boleh mengatakan ngawur. Nah, Bapak setuju nggak dengan sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa mutu pendidikan di tahun corona ini jeblok? Setuju. Gimana tuh Pak? Kenapa saya bilang setuju? Karena kan pembelajaran PJJ itu walaupun belajar tiap waktu, tiap hari anak belajar, tapi dalam hal pencapaian target kurikulum tidak akan tercapai. Karena keterbatasan waktu, ruang, dan sebagainya. Memang dengan PJJ itu tidak bisa Pak ngejar kurikulum yang sudah diterapkan? Karena kami contoh beginilah. Contoh misalkan matematika itu 4 jam dalam 1 minggu. Sedangkan di PJJ kita keterbatasan waktu dan keterbatasan bagaimana guru untuk menerangkan ketika PJJ apalagi kalau misalkan tidak menggunakan media seperti video conference ya. Kalau hanya Google Classroom atau WA Group kan anak juga susah untuk mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Memahami apa yang materi pelajaran. Betul. Ya. Sehingga ya sangat dimaklumi ketika di PJJ ini mutu pendidikan itu pasti akan turun lah gitu. Anjlok ya Pak ya. Oke. Satu hal lagi Pak. Nah ini sekarang ada secercah yang nggak tahu nih apakah masyarakat itu menilai bahwa keputusan dari Kementerian Pendidikan yang menyatakan bahwa nanti bulan Januari sudah boleh dilaksanakan lagi tatap muka tapi terbatas itu. Betul. Gitu. Apakah Bapak sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pengamat pendidikan Kabupaten Bandung Barat setuju dengan konsep itu? Karena saya kemarin sebelumnya kita berbicara dengan tokoh pendidikan juga dari pagi Pak Iwan Hermawan. Halo Pak Iwan gitu ya. Nah, beliau sangat setuju. Namun dengan catatan vaksin dulu katanya anak-anaknya. Nah, betul. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Saya sepakat juga setuju ya bahwa untuk di bulan Januari sesuai dengan instruksi Pak Menteri bahwa tatap muka bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, itu dengan shift belajar yang 50% gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini juga kita harus melihat kondisi daerah kita masing-masing. Apakah kepala daerah setempat mengizinkan untuk diadakan tatap muka dengan kondisi misalkan Bandung Barat zona merah nih, gitu. Apakah Bupati Wali Kota mengizinkan tidak bahwa sekolah dibuka untuk tatap muka?
Yang kedua harus ada persetujuan orang tua di atas materai itu. Kalau saya itu harus di atas materai. Kenapa? Yang sampai nanti sekolah disalahkan. Persetujuan semacam apa nih, Pak? Kalau anak terkena COVID jangan menyalahkan sekolah. Karena kan sudah ada kesepakatan orang tua, pemerintah daerah, gitu kan. Terus sekolah sudah melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat, kayak gitu. Nah, kalau ternyata ada guru atau anak yang terkena COVID, ya itu harus kita waspadai. Pertanyaan saya, Pak, apakah siap gitu loh, satu orang guru mengawasi 40 siswa yang hadir? Oh tidak, kan hanya 50%. Ya oke, 20 berarti. Satu orang guru mengawasi 20 orang. Begini, kalau yang sudah saya rancang yang sudah rancang di sekolah, jadi siswa itu sekarang ada 40 siswa, misalkan. Yang 20 orang itu tetap muka dalam 1 minggu itu, yang 20 orang lagi tetap kita laksanakan pembelajaran daring. Begitu. Oke. Nah, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tadi anak harus di termogan, diperiksa suhu, cuci tangan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kemudian setelah itu minggu berikutnya anak yang di rumah datang belajar. Yang ini libur. Yang itu bukan libur, belajarnya daring. Belajarnya daring, betul. Nah, itu sangat jadi anak tidak ada istilah tidak belajar yang separuh lagi. Karena kalau kita diadakan 2 shift, misalkan ini yang murid 40 orang nih, ya yang 20 orang lagi kan sekolahnya jam 7 sampai jam 10 atau jam 12, nanti yang 20 orang lagi jam 1 sampai sore, itu kan akan beban berat untuk sekolah. Kenapa saya beban berat untuk sekolah? Yang pertama ya tadi, kepada biaya operasional. Kan guru tidak, sayang kalau tidak dibayar. Ya. Gitu, makanya saya dengan beberapa guru dan Wakasek sudah merancang bahwa kalaupun ini dilaksanakan di sekolah, jadi siswa dari yang setengahnya itu 50%, 50% belajar di rumah, 50% tetap belajar daring. Nah, daringnya di mana guru? Di kelas itu. Kita siapkan medianya. Kita siapkan medianya, kita siapkan kalau misalkan kita menggunakan Zoom, kita siapkan Zoom-nya. Terus anak belajar. Kalau tidak dengan Zoom, kita pakai Google Classroom. Oke. Jadi konsepnya Bapak dalam hal ini Bapak setuju. Gitu. Insya Allah setuju. Asal dengan konsep bahwa kalau ada terjadi apa-apa jangan disalahkan sekolah. Ya, karena kita harus ini harus ditanggung barengan. Karena ini pun ini sebetulnya kenapa Pak Menteri mengeluarkan ini juga karena desakan dari warga masyarakat yang mempertanyakan. Karena begini, saya sudah ngobrol dengan beberapa orang tua. Jadi anak sudah bosan di rumah, sudah bosan. Keduanya orang tua sudah sangat kelelahan untuk membimbing anak untuk belajar daring di rumah, ya kan? Anak orang tua juga sudah kecapean barangkali ya untuk membimbing anak belajar di rumah, lalu untuk membuat video, membantu anak mengerjakan tugas, gitu kan ya? Nah itu kan menjadi beban orang tua barangkali di rumah. Terus daripada anaknya itu lebih banyak main game daripada belajar akhirnya. Betul, ya dengan kuota yang diberikan oleh orang tua, kalau kita hitung Pak Budi, kalau kita hitung, kuota itu 50.000 dikasih orang tua. Paling digunakan untuk belajarnya itu hanya seberapa persennya. Betul. Semuanya itu dipakai untuk sisanya main game, main WA, main Facebook, main segala rupanya. Betul. Nah, kalau kita amati kan seperti itu. Betul. Kan? Sebetulnya pola tidak terlalu mahal juga ya PJJ itu kalau memang si anak itu betul-betul cerdas untuk menggunakan kuotanya. Betul. Nah, kalau kuota yang diberikan oleh pemerintah itu memang kuotanya tidak bisa bikin apa-apa, hanya untuk kuota belajar saja. Kuota belajar. Tidak bisa buka Facebook, tidak bisa buka WA, bisa buka main game, tidak bisa. Nah, kalau yang diberi, kalau orang tua yang beli sendiri itu kan kuotanya bebas. Betul. Gunakan apa saja. Akhirnya anak kan waktu berapa persentase untuk digunakan untuk belajar itu sangat sedikit. Iya. Selebihnya itu main TikTok kan. Main TikTok. Itulah. Nah, seperti itu. Benar siap. Oke lah pemirsa, jadi pro kontra pembelajaran yang akan dilaksanakan bulan Januari nanti jangan dianggap sebagai sebuah polemik ya Pak ya. Ya betul. Ya silahkan saja bagi mereka yang memang seperti kemarin saya mengutip dari obrolan dengan Pak Iwan yang menyatakan kalau memang ada orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk bisa melakukan sekolah tatap muka ya jangan dipermasalahkan oleh sekolah. Iya setuju. Mungkin Bapak juga sama ya Pak ya. Setuju. Dan
bagi sekolah pun yang akan tetap menjalankan anjuran dari Pak Menteri Pendidikan maksud saya dalam hal ini gitu, bikinlah seperti yang Bapak tadi bilang bahwa harus ada perjanjian hitam di atas putih antara pihak sekolah dengan pihak orang tua agar tidak terjadi saling menyalahkan kalau ada apa-apa. Jadi orang tua sudah mengizinkan, sekolah juga menerima gitu kan ya Pak ya. Jadi ketika terjadi sesuatu ya mudah-mudahan jangan tidak saling menyalahkan. Ini gara-gara dipaksa sekolah kan itu nggak bagus juga akhirnya. Padahal tapi di satu sisi orang tua meminta agar sekolah itu tetap dilaksanakan. Gitu. Jadi minta dalam hal ini bukan menjadi sebuah polemik tapi silahkan bertindak atau berpikir cerdas demi anak bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan juga vaksin segera turun Pak ya. Dan juga. saya dengar juga kemarin katanya sudah datang vaksinnya yang mudah-mudahan bisa segera dipakai. Ya betul, dan kita berharap lah semuanya barangkali masyarakat Indonesia banyak-banyaklah berdoa agar wabah corona ini cepat berlalu di Indonesia gitu. Sehingga semua aktivitas persekolahan bisa berjalan dengan baik. Amin. Itu barangkali harapan dari tokoh pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.